Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Dan tentunya seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin bicara mengenai tema yang tentunya juga akan kita belajar sama-sama seputar tema yang akan dibahas, terutama bicara mengenai arti pernikahan dalam Islam. Dan di sebelah saya ini sudah ada Ibu Dr. Fatrawati Kumari M.Hum yang juga merupakan tenaga pengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Alhamdulillah. Kalau mungkin sedikit info juga kepada para pemirsa di rumah, Ibu sendiri base untuk fakultas ngajar di UIN di mana Bu? Saya ditugaskan mengajar di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oh, di sana. Iya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Bu? Ya kurang lebih 20-an tahun lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hari ini insya Allah dalam keadaan sehat untuk bahas bicara mengenai arti pernikahan dalam Islam. Ini luar biasa maknanya kalau kita bicara mengenai pernikahan. Tapi sebelum kita diskusi, tentu silakan kami mohon izin untuk Ibu penyampaian tema kita pada hari ini dalam bentuk narasi. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada pihak Duta TV yang telah mempersilahkan dan memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing, yang itu berkat kerjasama juga ya dengan UIN Antasari Banjarmasin yang mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Betul sekali seperti yang dikemukakan tadi dalam pengantar, kita akan membahas tentang arti pernikahan dalam Islam. Mengapa tema ini disampaikan? Karena kita semua melihat, menyaksikan terjadinya pergeseran makna pernikahan. Dari yang tadinya dipenuhi oleh dimensi yang bersifat ilahiyah dan spiritual, nampaknya makin kesini itu menjadi berdimensi material dan sangat lahiriah atau jasmani. Nah, dimensi material misalnya adanya alasan dari pihak baik itu laki-laki ataupun perempuan ya yang mau menikah karena alasan-alasan yang sangat bersifat material. Misalnya iming-iming ya sejumlah nominal, misalnya kalau menikah dengan si A saya akan mendapatkan sekian per bulan dan seterusnya, yang baik itu laki-laki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap laki-laki. Nah, sehingga kita juga melihat dan menyaksikan baik itu keluarga kita ataupun orang-orang ternama di negeri ini melihat bagaimana akhirnya pernikahan berujung kepada hal-hal yang tidak kita diharapkan oleh yang bersangkutan. Juga bukan hanya menimpa si laki-laki atau si perempuan orientasi yang bersifat material ini, tapi juga kita melihat bagaimana para orang tua pun juga terbawa oleh orientasi material ini, sehingga para orang tua misalnya ya banyak ya, walaupun tidak semua, yang menikahkan anaknya meskipun si anak belum siap, entah itu secara fisik, secara psikis ya, dan berbagai hal-hal lain, sehingga misalnya terjadilah pernikahan pada usia anak, pada usia yang sangat dini, atau misalnya si anak sangat tidak rela atau tidak ridho ya terhadap si calon yang dinikahkan itu gitu. Nah, sehingga akhirnya juga terjadi pernikahan yang tidak diharapkan. Nah, hal-hal itulah yang melatar belakangi diantaranya mengapa tema ini kita bahas, agar kita mencoba untuk bagaimana menerapkan pernikahan sebagaimana yang didefinisikan, yang memang diharapkan oleh Islam itu sendiri.
Nah, terus kemudian alasan lain adalah kita ingin bahwa pernikahan ini betul-betul sebuah media untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Karena memang sejatinya Islam itu turun ke muka bumi ini memang dimaksudkan untuk memuliakan perempuan. Yang tadinya perempuan bisa diapakan ya Mas ya, dalam pengertian diapa-apakan saja. Saya susah ini kan ya. Nah, artinya bisa jadi ditukar ya, alat jadi semacam kayak barang yang bisa dipertukarkan gitu, diperjualbelikan, bisa semacam digunakan untuk apapun gitu ya, meskipun tanpa persetujuan si yang bersangkutan. Nah, Islam hadir dengan rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi harkat derajat perempuan. Silahkan ya untuk kemudian menikmati dalam tanda petik perempuan, tetapi harus dengan pernikahan yang syaratnya jelas, rukunnya jelas ya, ketentuan-ketentuannya jelas, dan itu dibuat oleh Islam. Nah, sejak Islam lahir, maka perempuan diberikan tempat yang mulia, derajatnya ditinggikan gitu. Nah, sekarang kita melihat banyak pernikahan yang justru dilandasi oleh hal-hal yang tidak sebagaimana diharapkan tadi. Terjadi hal-hal di mana perempuan ternyata kita dapati, misalnya kita lihat perempuan tidak dimuliakan ya, direndahkan, didiskriminasi, dianiaya dan seterusnya, itu masih kita lihat di zaman yang seperti ini masih terjadi. Nah, sehingga pernikahan yang seharusnya yang dalam rangka untuk mengangkat harkat derajat perempuan itu di zaman sekarang pun masih sering itu tidak terjadi gitu loh Mas. Nah, oleh karena itu maka tema ini ada baiknya untuk kita kemukakan agar untuk mengingatkan kita semua, menguatkan kita semua, mengembalikan kita semua kepada pengertian yang sebenarnya. Apa itu pengertian yang sebenarnya? Nanti mungkin secara mendetail akan kita kemukakan. Baik, tentunya kalau bicara mengenai pernikahan ini sesuatu hal yang perlu pertimbangan, perlu pemikiran, dan perlu persiapan. Itu tadi Bu ya, tidak hanya kesiapan dari segi psikis, fisik, bahkan juga materi yang perlu juga dipersiapkan. Apalagi di tengah kondisi seseorang yang kemudian juga semakin hari semakin memiliki hal-hal yang sebenarnya bisa dijalankan namun tetap mengedepankan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu tadi, terutama dalam ikatan pernikahan. Kalau kita bicara mengenai ikatan pernikahan ini sendiri kan cukup banyak yang kemudian juga semacam disamarkan kehadirannya, terutama dengan alasan karir kadang Bu ya, terutama dengan alasan hal-hal yang sifatnya sebenarnya mampu dijalankan ketika masih menikah atau sudah menikah. Sebenarnya kalau bicara mengenai arti pernikahan nanti kita akan bahas ya, sejauh mana sebenarnya arti pernikahan ini mampu memberikan pemahaman untuk kita tetap bisa menjalankan roda kehidupan, tapi kita tetap menikah. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.